iman yang besar. Seperti apa itu? Mari kita lihat, saya berikan 3 contoh. Lukas 18, lihat mulai ayat yang ke-15. Lukas 18 mulai ayat yang ke-15. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil kepada Yesus, supaya ia menjamah mereka. Melihat itu, murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan jangan kamu menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah, seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Dalam terjemahan yang lain dikatakan indah sekali, Tuhan berkata, for the kingdom of God belongs to men who have heart as trusting as those little children. Dia berkata karena kerajaan surga itu menjadi milik daripada orang yang punya hati yang percayanya seperti anak-anak kecil itu. Simple aja. Dan dikatakan, and anyone who doesn't have their kind of faith. Dan setiap orang yang tidak memiliki akan jenis iman seperti yang dimiliki oleh anak kecil itu, will never get within the kingdom's gate. Tidak akan pernah bahkan masuk ke gerbangnya kerajaan itu, tidak akan pernah bisa. Tuhan mengatakan, hati yang percaya, yang kedua adalah jenis iman seperti yang dimiliki oleh anak-anak ini. Iman yang simple. Iman yang tak berpolitik. Walaupun saya tahu anak-anak sekarang mulai berpolitik kecil-kecilan, saudara. Tapi dasarnya mereka punya kesederhanaan. Simplicity. Dan itu yang seringkali hilang dalam hidup kita dengan Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya pergi ke Swiss, ke kota Zurich. Beberapa hari di kota Zurich, kami naik tram, saudara. Hari itu sedang menunggu saat sore hari, malam janjian dengan seorang banker. Jadi kemudian saya pergi dari ujung ke ujung kota Zurich naik tram. Pengen lihat akan keadaan negara Switzerland. Saya bertiga dengan 2 teman, dan di depan saya ada 2 orang ibu yang gandeng anaknya, kecil lah anaknya. Mungkin TK atau SD kelas 1 paling-paling. 2-nya laki-laki. Duduk di depan kami. Saya tidak tahu bahasa Swiss, saudara. Itu campuran antara ya ada Jermannya, ya ada Perancisnya, pokoknya rada aneh lah bahasanya. Cuman kalau diajak ngomong Inggris mereka masih ngerti. Ya negara yang damai, negara yang tenang, sesekali ke sana untuk refreshing baik. Tapi Indonesia is the best. From the east to the west, Indonesia is the best, saudara. Nah, duduk 2 orang ibu dengan 2 orang anaknya. Kami tidak ngerti bahasanya, tapi saya bisa nangkap kira-kira mereka cerita apa. Karena yang seorang berdiri, gini-gini, Superman, Superman, tangannya begini-begini. Dia lagi apa? Terbang. Nah ibunya nggak peduli, lu mau Superman, ibunya ngobrol sama ibunya sendiri. Temennya dia nggak mau kalah, Batman, Batman, Superman, Batman. Lalu mereka saling berkata, nunjuk-nunjuk apa terus pakai tembakan. Setahu saya kok mereka nggak pakai pistol ya, tapi di Swiss karena itu anak-anak oleh aja. Untung nggak nembak ke arah saya. Ada 1 orang masuk gede itu dianggap musuhnya. Itu mereka hidup dalam alam fantasi mereka. Dua-duanya saling bersaut-sautan. Yang satu percaya ini Superman, yang satu lagi percaya ini Batman. Apa itu sebetulnya? Simplicity. Cara berpikir, cara ikut Tuhan yang sangat simple dan tidak rumit. Cara ikut Tuhan yang mau berkata, Tuhan kau melihat hatiku, ini kerinduan hatiku.
Dan Tuhan berkata dia merindukan hati seperti itu. Makanya ketika mereka dilarang oleh para muridnya, dia mengatakan, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan kau larang mereka. Dan seringkali Tuhan kehilangan jenis iman seperti ini. Karena imannya orang dewasa itu, hitungannya banyak, belat-belitnya banyak, ketidakmurniannya banyak. Sehingga Tuhan berkata, aku kehilangan iman yang murni, yang tulus, yang datang kepadaku tanpa mengharapkan yang lain, tanpa cara berpikir yang aneh. Dan saya mau berkata, kalau itu yang kita miliki, hubunganmu dengan Tuhan akan berbeda. Seringkali hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi kacau dan rumit sekali. Oleh karena kita datang ke Tuhan dengan semua konsep, cara berpikir, dan kerumitan kita yang haleluya banget. Padahal sebenarnya Tuhan ingin mau berkata begini, aku mau sebuah iman yang sederhana. Semakin kita hidup di dalam zaman yang canggih ini, seringkali kita juga hidup dalam sebuah kerumitan berpikir yang membuat kita akhirnya terjebak dalam banyak hal yang tidak perlu. Tapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang simple, orang-orang yang berkata, aku percaya Tuhan, aku percaya, hanya itu saja. Menggerakkan hati Tuhan untuk Tuhan bertindak. Beberapa hari yang lalu saya pulang dari Merauke, dan saya mau cerita dengan saudara sebuah pengalaman. Saya KKR 2 malam kesembuhan ilahi. Selesai KKR hari pertama, saya melihat ada yang aneh. Teman-teman di Papua ini. Begitu mereka nyanyi lagu-lagu yang banyak dinyanyikan oleh gereja-gereja, nyanyi lagu apalah yang mereka nyanyi. Lagu apapun lah yang biasa kita dengar itu ya. Sebagian kita juga nyanyikan, yang mereka nyanyi. Tapi begitu mereka diajak nyanyi lagu daerah mereka, goyangnya aneh. Saya nggak menirukan saudara, salah urat kira-kira. Takut saya, paling-paling panggil Bu Marso saya, Bu, salah urat. Kenapa? Menari cara Papua, itu kakinya bisa begitu lincah. Mereka bisa asik dari goyang, buat lingkaran kecil-kecil, di lapangan, ibu-ibu, ukurannya oversize, nyari gitu. Saya berdiri ikut goyang-goyang. Kenapa yang lagu tadi kok mereka nggak bisa? Nyanyi lagu bahasa Inggris, serius malah begini, nggak gerak sama sekali. Begitu lagu mereka, aneh. Nah hari kedua, ketika mulai puji-pujian sebelum saya khotbah, Tuhan itu mendatangi saya dengan dalam roh kudusnya. Dia berkata, nak, ayo buat yang berbeda. Saya bilang, apa yang berbeda Tuhan? Kamu lihat mereka. Kapan saatnya mereka bisa punya yang murni dari mereka? Dan bisa dipersembahkan kepadaku. Iya, kalau mereka itu nyanyi lagu daerah mereka. Terus Tuhan Roh Kudus berbisik kepada saya, menarik sekali. Ayo buat yang berbeda. Wah, saya ngerti saudara. Saya panggil Ribkah, saya bilang, kemarin setelah acara selesai itu, saya lihat mereka tuh di panggung muter-muter, nari-nari, dengan tarian Papua yang asik. Lalu saya berkata begini, tanyain sama itu yang main keyboard sebelahmu, itu lagunya lagu apa itu? Lalu kemudian Bu Ribkah cari info, kemudian diberikan ke saya. Ini Pak lagu nih. Saya baca, saya geli. Yesus, dombe-dombe damane. Apa ini? Ini artinya apa? Nah saya kan gak ngerti ini lagunya lagu tentang apa, nyanyi tentang apa, kalau saya gak ngerti ini artinya. Saya gak pernah belajar bahasa Papua. Ditanya lagi, ini artinya apa? Yesus datang segera. Jesus is coming soon. Oh ya, dombe-dombe ya, dombe-dombe. Yes. Nanti aku mau khotbah. Setelah itu kita berdombe-dombe. Beritahu ya, ya katanya. Udah saudara, saatnya aku mau khotbah,
saya nggak buka Alkitab. Karena mereka nggak bawa Alkitab, lapangannya cukup gelap. Jadi saya maju, saya berkata begini, ujungnya dari semua yang kita jalani di dunia ini, ujungnya nanti, yang menang itu Yesus. Karena Yesus datang kali yang kedua. Lalu saya cerita ke mereka, di banyak negara komunis, kalau gereja boleh berdiri misalnya, gereja tidak boleh mengkhotbahkan tentang akhir zaman. Tentang Yesus yang akan datang kedua kali, nggak boleh itu. Karena kalau mereka mengkhotbahkan itu, mereka mau berkata berarti faham komunisme akan hancur. Yang menang Yesus. Dan saya berkata, tapi semua kita mengerti. Yang kelak datang kedua kali, Yesus Kristus Tuhan. Wah, mereka senang. Sekarang saya tanya gini, siapa yang sakit? Banyak yang sakit. Dan mau sembuh, semua mau sembuh. Caranya aneh hari ini. Firman berkata, hati yang gembira, obat yang manjur. Mereka berkata amin. Saya berkata, Tuhan suruh kita buat yang baru. Saya tidak akan nengking apa-apa hari ini. Mari kita nyanyi dan mari kita menari sambil Anda bersuka cita. Lalu percaya karena ujungnya yang menang Yesus dan Tuhan di hati kita. Dan saya berkata kepada mereka, mari bersuka cita dan kita nari karena hati yang gembira, obat yang manjur. Wah, mereka senang. Dan saya berkata, nyanyi lagu, saya baca dulu saudara, orang apal. Yesus, langsung mereka ngerti, dombe, dombe, damani. Nah itu saya berkata, nyanyi, saudara tahu, itu nyanyi saudara. Itu lapangan diputeri. Singernya semua nggak tahan, semua penari nggak tahan, begitu lagu itu, kakinya gatel. Sudah itu tarian asik sekali, makanya orang Papua paling jago main bola. Ngocek bolanya itu biasa. Kalau sudah dombe-dombe damai begitu, bola nggak pernah lepas dari tangan mereka, kaki mereka. Itu mereka muter lapangan nyanyi. Saya nggak ikut saudara, ngos-ngosan. Sekli ikut nari-nari sekli. Terus biarin artis ikut nari. Saya di panggung cuman goyang-goyang saudara. Iki kok sikile kok kuat ya, saya berkata gini. Kok tidak salah urat ya, senangnya luar biasa. Saya ulang-ulang. Sampai pulang Semarang itu terngiang-ngiang. Yesus, dombe-dombe damani. Begitu mereka selesai nari, dalam kepolosan seperti seorang anak kecil. Orang tua, orang besar, orang dewasa, anak kecil. Nari. Sebagian sambil gendong anaknya. Bapak-bapak tua, gak tahan. Dengar lagu itu, gak tahan. Gak tahu usianya berapa, kena dombe-dombe, semuanya nari. Begitu muteri lapangan beberapa kali, saya bilang stop. Sekarang dicek. Siapa yang sembuh? Maka orang-orang pada maju ke depan bersaksi Tuhan sembuhkan dia. Apa sebetulnya saudara? Yang saya mau ajak Anda mau berkata begini. Itu sebuah iman yang simple. Sesuatu yang sangat simple. Dan iman seperti ini saudara, yang dicari oleh Tuhan dan yang dihargai oleh Tuhan. Coba lihat Injil Matius sekarang. Injil Matius, perhatikan pada pasal yang ke-8. Matius pasal yang ke-8, lihat mulai ayat yang ke-5. Inilah cara berpikir yang sangat simple. Yang lagi-lagi Tuhan berkata, dia memberikan pujian kepada iman yang seperti ini. Matius 8, mulai ayat yang ke-5. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia
dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan itu akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hamba itu. Saudara, dia berkata, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang kamu percaya. Iman yang besar itu tidak pernah complicated. Iman yang besar itu sangat simple. Karena itu merupakan luapan hati. Apa yang di hatinya meluap, kepercayaannya kepada Tuhan, tanpa segala kerumitan berpikir. Kesederhanaan seperti itulah yang sebetulnya langka pada hari-hari ini. Saudara, dalam kehidupan kita ini selalu ada dua sisi. Dan itu merupakan hal yang simple kalau kita mau terima sebagai simple, atau hal yang rumit kalau kita terima sebagai hal yang rumit. Hari ini ada banyak orang berpikir sangat rumit, sehingga kadang-kadang dia akan bingung sendiri kalau dia konsisten dengan kerumitannya. Suatu hari saya ketemu dengan Pak Adi Sutanto, dia cerita dengan saya begini, kamu kenal nggak namanya Bapak ini? Oh iya kenal dong, saya cukup dekat dengan dia. Dia kan sudah pindah ke luar negeri, ya saya tahu. Dia berkata gini Pak Adi, aneh sekali, suatu hari ketemu dengan saya, dan dia berkata sudah tidak bergabung dengan gereja dia melayani. Lalu saya kaget juga, wah saya nggak pernah dengar itu. Iya, kenapa? Kenapa keluar? Saya berkata, ya karena nama Allah. Wah saya mulai kaget tuh. Wah itu lagi tuh, iya. Dia berkata bahwa itu nama berhala, kalau orang pakai nama Allah itu nyembah berhala. Harus pakai nama Jehovah atau Elohim dan sebagainya. Atau Yahweh. Gara-gara itu dia keluar. Lalu kemudian Pak Adi cerita begini. Dia datang kepada saya sudah ajak dia bicara. Dia baru bertobat separuh menurut saya. Karena separuh sudah setuju, yang lain tetap ngotot. Lalu dia berkata gini, Pak, jangan pakai nama Allah. Itu nama berhala. Kalau Anda tahu itu lagi getol, di mana-mana orang bahas soal nama Allah. Lalu Pak Adi berkata begini dengan orang ini. Coba ya bayangkan, namanya itu siapa sih sebetulnya? Coba gini, sebelum ada penciptaan apapun, sebelum ada malaikat, sebelum ada apapun, sebelum ada surga, yang kekal ya cuman dia itu. Waktu itu dia sendirian. Namanya siapa? Ketika dia sendirian, namanya siapa? Siapa manggil dia? Enggak ada. Oh dia sendirian. Ya toh? Dipanggil siapa coba? He. Enggak ada. Ketika ada yang lain, malaikat dia ciptakan, tua-tua dia ciptakan, yang lain diciptakan, makhluk surga diciptakan, baru dia dipanggil. Lawang aslinya aja tidak bernama kok, kamu ribut namanya. Bukankah ketika Musa bertanya, siapa engkau? Dia berkata, aku adalah aku. Terus dia berkata, ya saya setuju itu. Tapi hanya itu toh, yang lain, saya masih tidak yakin. Harus tetap begini, nah itu ngotot namanya, dia berkata. Saya pernah ketemu satu orang yang sama di luar kota. Dia meyakinkan saya dengan segala macam, terus. Dan saya berkata begini, Pak, daripada Bapak itu mencoba mempertobatkan saya. Di luar itu loh, banyak yang belum kenal Yesus. Sudahlah, Bapak kerjakan yang kau yakini. Jadilah menurut yang kau percayai buat engkau. Terus kemudian apa?
Hasilkanlah buah yang luar biasa. Nanti kalau betul ya Pak, yang lain semua ini ternyata dari zaman dulu ini orang Kristen se-Indonesia itu nyembah berhala semua ternyata. Dan cuma Bapak tok yang betul nyembah Tuhan. Berkatnya orang dibagi-bagi ke yang lain. Pasti untuk Bapak tok, bener kan? Masa Tuhan memberkati orang-orang yang nyembah setan kan gak mungkin. Nah Bapak kan berkata saya nyembah setan, nyembah ilah. Nah berarti kan Bapak tok ini yang nyembah Tuhan. Allah Jehovah Elohim Adonai yang paling benar, lalu saya percaya engkau akan dilawat Tuhan, jiwa-jiwa dimenangkan, ledakan terjadi, se-Indonesia bertobat, nanti saya daftar ikut Bapak. Daripada kita ribut. Saya berkata iman saya tidak pernah saya berkata saya nyembah ilah yang lain kok. Dan selama ini saya berkata kami melayani Tuhan, jutaan orang Indonesia nyembah dengan nama yang seperti itu. Karena ini budaya, ini bahasa kita. Tidak ada hati yang berkata, aku nyembah yang lain. Saya punya iman simple. Ya pembicaraan berhenti, dia nggak puas. Saya diberi buku setumpuk. Pusing saya bacanya. Saya taruh, saudara. Dan itu menimbulkan di mana-mana perpecahan yang mengerikan. Seandainya orang itu hanya berpikir sederhana, hati kita itu arahnya kemana? Sebab saudara ya, kalau kita ini ngeributin banyak hal diruwetkan. Nanti ujungnya kita tidak mengerjakan yang Tuhan perintahkan. Kita hanya ribut satu dengan yang lain. Dan gak ada gunanya. Dan itulah tipu muslihat setan sebetulnya. Yang akan membuat banyak orang Kristen itu yang dipergunjingkan hal-hal yang tidak perlu. Tapi dengan Tuhan yang gak jalan dengan beres. Nah, saya berikan beberapa contoh nih. Kalau Anda mau bertanya ini berkat atau kutuk ya. Yang namanya bubur kacang merah itu berkat atau kutuk. Kalau Anda Yakub, bubur kacang merah itu berkat. Loh iya tuh. Karena hak kesulungan dibeli dengan itu murah banget. Kalau Yakub itu punya agama, mungkin simbol agamanya bubur kacang merah. Tapi buat seorang Esau, itu sebuah kutukan itu. Dia akan berkata, bubur kacang merah simbolnya setan. Jadi dari mana kita melihat? Jangan ribut bubur kacang merahnya. Mari kita berkata, jangan anggap ringan hak kesulungan. Itu intinya. Bukan buburnya. Beberapa orang tidak mau makan bubur kacang merah. Kenapa? Seperti Esau nanti saya. Lah kalau dasarmu sudah kayak Esau, ya kayak Esau. Kalau Anda Yakub, ya Anda berkata, siapa mau, siapa mau. Kan begitu. Jadi kekristenan itu jangan dirumitkan, saudara. Mesti kembali ke esensinya. Oke, perwira ini simple. Analoginya sangat sederhana. Dan Tuhan berkata dia punya iman yang besar. Dalam perjanjian lama soal dupa misalnya. Dupa itu berkat atau kutuk. Buat Harun itu berkat. Dupa yang dia pasang membuat dia layak masuk ke ruang suci. Kemudian dupa itu menerobos sampai ke ruang maha suci. Tapi dupa yang sama di tangan Raja Uzia jadi kutuk. Kenapa? Alkitab berkata setelah dia kuat, dia sombong, melakukan hal yang merusak, dia masuk ke bait Allah, dia ngambil dupa, dia bakar ukupan. Lalu oleh imam dicegah, dia marah. Ketika dia marah, keluar kustanya sampai hari matinya. Nah persoalannya bukan di dupanya, persoalannya di mana? Ini raja sombong. Dia melanggar perintah. Bukan soal barangnya. Karena sebetulnya kekristenan itu ngajari yang di dalam ini, saudara. Saya ingin kita punya iman yang simple.
Jangan sampai nanti justru orang-orang baru yang sangat simpel ikut Tuhan, mujizatnya luar biasa, kita hanya ruwet oleh hal-hal yang sebetulnya tidak usah diruwetkan. Contoh yang berikutnya. Ular itu berkata kutuk. Ular itu simbol Tuhan atau simbol setan? Di dalam kitab Kejadian, Adam Hawa jatuh ketika iblis muncul sebagai ular. Di kitab Wahyu ada istilah ular tua, naga tua. Tapi satu hari jangan salah, ketika orang Israel di padang gurun dengan Musa, mereka berontak kepada Tuhan, banyak ular muncul, mereka dipagut ular, mereka mati. Lalu mereka teriak-teriak ke Tuhan, dan Tuhan berkata kepada Musa, buatlah ular dari tembaga. Pakukan itu pada tongkat, angkat itu. Siapa yang melihat itu, melihat ular tembaga, sembuh. Jadi berkata kutuk. Karena Tuhan yang perintahkan, simbol itu jadi berkat. Tapi kemudian dalam zaman berikutnya, orang Israel nyembah simbol itu. Namanya Nehustan. Jadi berhala. Dalam zaman Hizkia itu dihancurkan. Jadi ini berpulangnya pada hati kita masing-masing. Saudara, di Amerika ada kelompok namanya kelompok Amish. Dia tidak mau teknologi. Kalau kebaktian, pisah, laki sendiri, perempuan sendiri. Kebaktian harus pakai pakaian putih semua, suci. Apakah mereka hidupnya seperti itu? Tidak. Saya tahu banyak sekali yang pakai drug, saudara. Dan free sex. Karena dalamnya beda dengan tampakan luarnya. Jangan terkecoh. Tuhan melihat hati, bukan melihat yang di luar. Saya beri contoh lagi. Perempuan cantik itu berkat atau kutuk? Pak Hengki didesak oleh anaknya. Papi, jujur papi, jujur. Rupanya papinya diam aja. Ketika saya tanya siapa jadi berkata itu berkat. Jujur papi, jujur. Akhirnya papinya angkat tangan. Hengki mengatakan perempuan cantik itu berkat. Berkat atau kutuk? Tergantung. Buat yang belum kawin mungkin itu berkat. Kalau Anda bisa mendekati. Tapi kalau kemudian Anda dekati dan diserobot orang lain, itu bukan berkat lagi. Berkat yang terkoyak. Buat para pria, suami-suami, berkat atau kutuk? Tergantung. Kalau lagi waras, itu berkat. Paling berkata, ajaib, Tuhan menciptakan ciptaan yang luar biasa. Memandangi ciptaan Tuhan yang luar biasa. Lagi tidak waras, berkata begini, seandainya kaploki istrimu pulang, saudara. Dan buat ibu-ibu rumah tangga, ini bukan berkat, ini kutukan luar biasa itu. Tergantung hatinya. Oh kalau gitu Pak, kalau orang jelek banget itu kutuk Pak, belum tentu. Saya baru dengar orang TV berkata, kalau kamu cantik-cantiklah sekali, jelek-jeleklah sekali, laku di TV. Yang separuh-separuh kayak kebanyakan orang itu ya nggak terlalu laku. So dari mana sebetulnya hati? Saya beri yang lebih mengerikan lagi. Saya harap doorkeeper kita tetap setia berpakaian sebagaimana adanya. Mau saya beritahu dari mana asalnya dasi? Simbol apa? Maaf ya, maaf. Ngomong apa adanya. Yang cerita sama saya Pak Adi Sutanto, Ketua Sinode. Kalau salah tanya dia, salahkan dia. Beliau berkata, tahu nggak? Ternyata dasi itu simbol kemaluan pria.
Mateng. Loh, saya khotbah karena saya pakai batik, saudara. Ya enggak, tuh apa doorkeeper kita cabul semua? Ada orang Kristen yang membuat rumit. Saya beritahu ya ruwet akhirnya. Lah orang barang sederhana kok. Iya, maaf nih, masa kalau saya khotbah nih ya, perjamuan, pakai jas, pakai dasi. Maaf nih, masa saya kayak kelenengan sapi, gondal-gandul begitu. Saya sedang mempromosikan itu, gua lempar sepatu, bener nih. Nggak ada buat saya dasi, ya dasi aja biar keren. Rapi lah. So what? Jangan dibilang, oh nyembah berhala ini. Lah kabeh kok begitu. Tuhan lihat hati. Kalau tabut perjanjian, oh itu Tuhan Pak, belum tentu. Bukan soal barangnya. Di zaman Yosua, imam ngangkut tabut, kaki imam dicelupkan di sungai Yordan, terbelah sungai Yordannya. Di zaman Imam Eli, mereka perang kalah, tabutnya dibawa oleh Hofni Pinehas. Bukan membuat mereka menang, tambah besar kekalahannya. Kenapa? Hatinya nggak beres. Jadi kalau hati nggak beres, ya semua nggak beres. Saya masih banyak cerita ini sebenarnya. Saudara tahu kita ini kemasukan budaya dari berbagai macam hal. Maaf nih ya, kalau ada namanya Pak Bayu misalnya, itu dalam mitologi Hindu, itu dewa angin. Masa kita berkata, ya anaknya dewa angin. Makanya wes, kan enggak tuh. Nama kok. Banyaklah, nama itu banyak. Jadi mari kita berpikir simpel, saudara. Tuhan berkata kalau kamu nggak punya hati ya, dengan iman seperti anak kecil ini, Anda akan terjebak dalam semua keruwetan. Kalau mau konsisten loh ya, yang ini nggak mau nih, ini bau kuasa gelap, bau setan, singkirkan semua yang lain yang bau. Manusia. Coba dengerin sebuah lagu ini. Saya bacakan kata-katanya. Kata-katanya ditulis oleh seorang hamba Tuhan bernama Charles Wesley. Di zaman itu John dan Charles Wesley memimpin kegerakan yang melahirkan gereja Metodis. Dalam sebuah lirik yang dia tulis, dia berkata begini. Love divine, all loves excelling. Joy of heaven to earth come down. Fix in us thy humbly dwelling. All thy faithful mercies crown. Jesus, thou art all compassion. Pure unbounded love thou art. Visit us with thy salvation. Enter every trembling heart. Dia berkata, engkau punya kasih yang ilahi. Biarkan sukacita surga turun ke dunia. Engkau turun di hidup kami yang rendah ini. Dan engkau datang dengan belas kasihan dan kesetiaanmu. Yesus, engkau segala belas kasihan yang paling agung. Engkau punya kasih yang murni dan tak terbelenggu. Kunjungi kami, lawat kami dengan keselamatanmu. Dan masuklah ke dalam hati kami yang sedang bergetar ini. Bagus kan saudara? Tahu nggak dari mana ini? Ini lagu dari nightclub. Cuman diubah kata-katanya. Tapi waktu dinyanyikan Charles dan John Wesley, orang-orang bertobat terima Yesus. Mau tahu aslinya? Kata-katanya begini. Engkau adalah pulau-pulau yang terindah, tempat kenyamanan, kenikmatan, dan cinta. Bahkan Dewi Venus datang kemari untuk berdiam. Mateng nggak saudara? Lagu untuk Dewi Cinta dirubah jadi kata-kata untuk Yesus. Ketika dinyanyikan pertama, banyak orang ke neraka. Dirubah kata-katanya, musiknya persis sama. Dinyanyikan di gereja, orang nangis-nangis terima Yesus. Beranikah kita berkata, oh kalau gitu, ini ya alirannya ini sesat dong Pak. Ya sekarang, saya berkata Tuhan melihat hati.
Perwira ini punya analogi yang sederhana sekali. Dia berkata, katakan sepatah kata, hambaku akan sembuh. Orang lain berkata, engkau harus tumpangkan tangan Tuhan. Naaman berkata, harusnya engkau angkat tangan, komat kamit menyembuhkan aku. Tapi ada orang yang punya iman yang sangat simple, yang berkata, katakan sepatah kata, dan hambaku akan sembuh. Saya berdoa, Anda harus tahu, Tuhan lihat hati. Amen. Satu hari, seorang wanita kedapatan tertangkap berbuat zina. Dibawa diseret kepada Yesus sebelum dirajam. Dan mereka bertanya, Musa dalam hukumnya mengatakan dia harus dirajam. Apa yang kamu katakan? Dan Tuhan berkata begini, yang merasa tidak punya dosa, ambil batu pertama dan lemparlah. Alkitab berkata, tidak ada orang yang melempar dia. Satu persatu pergi, dimulai dari yang paling tua. Sebab makin berumur orang sadar, dosanya makin banyak. Secara legalistik, dia mungkin berkatakan, ini harus dihukum. Tapi lihat, Tuhan melihat hati. Dia berkata pada perempuan ini, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan melihat hati. Saya sedih sekali, teman ini cerita dengan saya. Ketika ibunya saya baptis, dan sampai di kota, dia cari gereja. Dan dia berkata, saya mau bergabung. Saya dibaptis oleh pendeta Indonesia. Ini surat baptisan JKI, saudara. Injil Kerajaan dia bawa. Sampai ke KL. Gereja berkata apa? Tidak berlaku. Karena kamu ikut gerejaku, harus ikut aturan baptisanku. Jadi ini baptisan tidak berlaku. Sedih sekali. Mau bagaimana? Ditawari, mau baptis lagi? Enggak. Aku sudah percaya waktu dibaptis itu. Dan ibu ini untung kuat. Dia punya keyakinan, aku sudah dibaptis. Masa aku main-main dengan ini? Tapi tetap oleh gereja dianggap belum dibaptis. Tuhan lihat di sini loh. Bukan lihat di cara dan tata cara kita. Saya berdoa, tidak ada orang yang tidak punya hati yang simple di hadapan Tuhan. Amen. Matius pasal 15. Ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-28. Kita bicara tentang iman yang besar. Ternyata adalah iman yang sederhana, iman yang simple. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, kasihanilah aku ya Tuhan anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia, sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Sederhana. Orang yang sanggup ngadepin sesuatu dengan cara merendah. Dibilang anjing loh. Dia bilang benar Tuhan. Kalau kita ya dalam hidup kita bisa singkirkan racun, kepahitan, dan sakit hati. Saudara, hidupmu akan sehat. Sehat sekali. Tapi siapapun kita,
Kalau sampai membiarkan itu merongrong hidup kita, itu akan menciptakan, meledakkan kesombongan, harga diri, dan akhirnya kita akan undur dari Tuhan. Diomongin anjing. Kita ini baru ditolak pendapat kita aja sudah marahnya luar biasa. Kita baru diabaikan pendapat kita, sudah tersinggungnya luar biasa. Bagaimana kita pengen punya iman yang besar? Saya mau tutup dengan cerita ini. Saya dengar ini mengharukan hati saya. Beberapa hari yang lalu, saya mendengar berita bahwa ada anak SD terbang yang sakit. Diagnosanya cukup serius. Dan saya mendengar hari itu orang tuanya akan membuat acara ulang tahunnya dia. Saya diinfo lalu saya berkata begini, saya mau datanglah. Saya mau doakan anak itu. Saya mau hadir di hari ulang tahunnya. Saya belikan kado kecil. Tujuan saya adalah ingin menguatkan orang tuanya dan mendoakan anaknya. Lalu sore itu saya datang. Wah, kalau nggak dipandu susah masuk gitu, muter-muter masuk di beberapa gang. Dan ternyata dari sore mereka sudah buat acara dan 200 anak dikumpulkan di rumah itu. Lalu tim sekolah minggu dan guru-guru terbang yang melayani dengan badut, dengan segala macam. Mereka memberitakan Injil kepada 200 anak yang hadir. Bagus ya saudara. Ketika Anda mengalami persoalan, bukannya terpuruk dan nangis meraung-raung, Anda menggunakan itu untuk membawa 200 jiwa kenal dengan nama Tuhan. Bayangin, saya pikir Tuhan suka dengan attitude, sikap seperti itu. Kalau itu dikembangkan dalam kehidupan semua kita, saudara, iblis itu akan mumet menghadapi saudara. Mau dihajar, diserang pakai apapun, ujungnya dibalikkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, apa yang terjadi, saya sampai sana kira-kira 5:30 dan sudah bubar anak-anak kecilnya, tapi guru-guru masih di sana dan sebagian orang tua di sana. Saya masuk ke rumahnya dan mereka senang, saya juga happy bisa berkunjung, kami duduk lesehan di ruang tamunya. Yang saya mau ceritakan bukan anak ini. Mungkin tetangganya atau siapa ikut hadir, saudara. Dan dia membawa seorang anak perempuannya, kira-kira usia sebaya dengan anak yang sakit ini. Dan ibu ini cerita dengan saya. Dan ceritanya itu yang menyentuh hati saya. Sekali lagi saya berkata, Tuhan mencari sebetulnya iman yang seperti ini. Simple sekali. Dia berkata begini, Pak, saya mau bersaksi. Ketika anak saya ini kecil, Pak, sekian tahun yang lalu, dia itu minum air cucian. Saya nggak tahu itu nyuci pakai apa. Nggak lama muntah, jatuh anaknya, koma. Lalu kemudian dibawa ke rumah sakit. Saya nggak tahu itu pakai bahan apa. Itu bisa merusak begitu banyak organ tubuhnya. Minum air cucian. Dan kira-kira sebulan, saudara, dalam keadaan koma. Mati enggak, hidup enggak. Dan dokter berkata begini, dokternya cukup pintar. Bu, ini kalau sadar, yang pasti 2 matanya buta. Yang kedua, saraf-saraf tertentunya sudah mati. Tangannya ini kaku. Gerakkan enggak bisa. Kaku, sudah kaku kayak orang mati. Dan dia berkata gini, ini kalau dari yang saya tes ya, bahkan nelan tidak bisa. Jadi selama koma itu dimasukin seperti selang, lewat hidungnya, masuk ke perutnya untuk makanannya dia. 1 bulan. Kalau Anda punya anak seperti itu, seperti apa rasanya? Tapi saya melihat ada satu ibu kandungnya, tegarnya luar biasa. Dalam Tuhan, Anda perlu seperti itu. Seringkali kita ini hanya bagus kalau rame-rame. Saat sendiri dengan Tuhan, seperti kita nggak ada apa-apanya. Dia mengatakan begini, Pak, sekian tahun yang lalu, anak saya ini masih jauh lebih kecil dari yang sekarang. Dia itu entah bagaimana minum air cucian. Seberapa banyak nggak tahu, pokoknya muntah, jatuh blek, koma.
Panik kan orang tuanya, dibawa ke rumah sakit, masukkan ICU, koma itu kira-kira hampir 1 bulan. Geletak seperti itu. Dan makin hari keadaannya makin memburuk. Dokter menjumpai 2 tangannya sudah kaku begini. Ditekuk nggak bisa, digerakkan nggak bisa. Terus dicek semuanya, dokternya ngomong begini. Ibu, ini kena di banyak sarafnya. Wah, itu mengerikan. Jadi kemudian dia berkata dokternya, ini kalau nanti dia sadar, 1 pasti matanya dua-dua buta. Yang kedua, dari tangan dan kakinya ini, saya melihat kata dokternya, ini saraf-sarafnya sudah tidak bisa lagi. Anak ibu akan lumpuh seperti mayat hidup. Jadi bahkan dia berkata, makan pun kelihatannya nggak bisa. Jadi makan dengan cara apa? Kasih selang plastik itu, masukkan ke hidung sampai ke perutnya. Kasih makan lewat itu. Karena nggak bisa nelen. Air liurnya di mana-mana. Keluar terus. Keadaan seperti itu. Ibu ini ya, menurut saya orang sederhana sekali. Tapi yang sederhana ini ajaib. Dia doain terus anaknya tiap hari. Ditangisi di depan Tuhan. Dan tiba-tiba satu hari, anak itu sadar. Bangun dari komanya. Dokter datang, dia buka mata. Dicek 2 matanya buta. Tangannya kaku gak bisa bergerak. Dia hanya sadar, tetap ngilernya, air liurnya keluar banyak. Gak bisa nelan, tangan gak bisa bergerak, mata gak bisa lihat. Dokter berkata, seperti yang saya dugakan, ini akan seperti mayat hidup. Dan kemudian dibiarkan. Saya gak tahu berapa lama terjadi seperti itu. Sampai seseorang itu meminjamkan kepada ibu ini radionya. Dan berkata begini, Bu, ada radio Rema ini. Ibu dengerin. Saudara, kalau Anda dan saya mau bersaksi, ada banyak alat Tuhan sediakan di tengah-tengah kita. Sampai hari ini saya bersyukur dengan radio yang Tuhan percayakan kepada kita. Gubernur dengan perhutani membuat acara mungkin tanam pohon tertentu di lereng Merapi. Akan ada telekonferensi dengan Pak Presiden juga. Lalu kemudian mereka menghubungi pihak panitia, pihak gubernuran menghubungi Radio Rema. Mereka berkata, begitu acara protokoler selesai, maka panggung diserahkan kepada kru Rema. Ini memang kru kita ini hebat, nggak bisa berhenti ngomong terus. Dan idenya nggak pernah habis. Lalu kemudian mereka diberi stand, dan mereka akan buat pasar murah, pasar rakyat, dan pengobatan gratis. Lalu mereka tanya, kenapa kami yang dihubungi? Kenapa Radio Rema? Pihak pemerintah berkata, sebab radio ini satu-satunya radio swasta yang peduli orang miskin dan orang di bawah. Dan mereka terkenal menolong banyak orang. Itu sebuah reputasi, saudara. Doain ya anak-anak kita. Saya mau mendorong teman-teman Radio Rema makin bersemangatlah mencintai Tuhan dan menyampaikan kabar baik. So anyway, seseorang memberikan kepada ibu ini radio dan mereka berkata, ibu ini ada Radio Rema. Ibu dengerin. Setiap hari kerjaannya ditemani oleh Radio Rema dengan semua acara mereka. Suatu hari dia berkata, ada acara kesembuhan malam hari. Dan dia berkata, saya ikut berdoa, saya telepon, saya berkata, doakan anak saya buta. Lalu kemudian didoakan. Dan bayangkan sebetulnya kalau radio itu mengajak berdoa, mungkin ribuan orang mendukung doa dalam hati. Dan selesai berdoa, amin, dia noleh ke anaknya, dia lihat ada yang aneh. Loh, matanya kok agak beda. Dia coba deketin begini, kedip. Imannya sederhana. Teriak, sembuh, anakku bisa melihat. Dia keluar dari ICU. Dia cari dokternya. Dokternya lagi mau pergi. Dok, anak saya bisa melihat. Ayo, tengok anak saya. Enggak Bu, anak ibu buta. Lihat dokter, lihat, anak saya lihat. Jangan stres. Diyakinkan terus ditarik-tarik dokternya, ngamuk dokternya. Ibu sama saya pinter mana?
Pinter dokter, buta anakmu. Melihat katanya. Bantah-bantahan dengan dokternya. Tarik-tarikan. Tapi ya, kalau sudah ibu bela anaknya, jangan dilawan saudara. Anda boleh profesor lewat saudara. Itu seperti induk ayam dan induk raja wali usaha. Mekrok begini, pergilah. Wah, ada tarik dokternya. Ya. Ngamuk dokternya itu. Saya mau pergi diganggu. Jangan stres bu, pulang sana tidur. Lihat pak anak saya, tarik dokternya. Dilihat anaknya memang buka mata. Dan ini bukan dokter mata loh saudara. Dia tes gitu aja, kedip. Dikasih benda begini, ikut. Lihat, kaget ya. Dia telepon koleganya, dokter mata. Pas ada di situ. Dicek oleh dokter ini berdua. Dokternya berkata, normal ini, ngelihat. Nangis dokternya berkata, ibu ngalami mujizat. Lalu ditanya, kok bisa? Saya berdoa sama Tuhan pak, lewat radio. Radio. Wah dia luar biasa, seneng. Gak lama kemudian di radio ada kesembuhan lagi. Saya ikut doa lagi pak. Ketika doa selesai, aneh. Ini kan tangannya kaku ya. Tiba-tiba, ini apa itu, selang plastik itu, yang masuk ke hidungnya itu, ditarik oleh tangan anak itu sendiri. Cabut gitu. Panjang loh, cabut. Ibunya lihat teriak-teriak. Dia lari ke dokter lagi. Dokter, mujizat lagi. Yang kedua sudah enggak bantah-bantahan. Ya, saya lihat. Radio lagi, ya radio. Dilihat, wah betul. Loh kok bisa? Tangannya narik sendiri. Dicek tangannya. Normal. Sembuh bu tangannya. Tidak kaku lagi. Terus dokternya ngomong begini. Saya balikin ya selangnya. Supaya bisa makan. Jangan dok. Lebih berani dia. Saya tadi sudah berdoa juga. Anak saya bisa makan, bisa nelen. Gak bisa bu. Coba dulu, jangan gak percaya terus. Nah ini dokternya karena sudah melihat 2 kali mujizat. Apa ibu di radio mendoakan juga. Sudah tak doa lo kabeh pak pokoknya. Dibela nih lo anak. Dokternya tuh ngambil sendok kecil. Kasih air putih. Diteteskan di lidahnya. Biasanya saudara. Nelen gak bisa. Ngiler di mana-mana. Air liur di mana-mana. Hari itu tetesi air putih. Bisa begini. Loh, dia bisa nelan. Nangis saudara. Ini mujizat tenanan ini. Radio bukan. Tuhan Yesus pak. Cuma nganggur radio. Ini. Sejak hari itu. Normal. Dia bisa ngecap. Minum. Normal. Dibawa kemarin anaknya saudara. Sudah agak gede. Kalau bukan Tuhan siapa? Sederhana kan saudara. Yang tuek-tuek. Sudah lama dalam Tuhan. Ruwet. Yang simple-simple. Dapat mujizat. Saya berdoa. Anda dan saya tetap simple. Ikut Tuhan dengan hati. Pitados marang Gusti Yesus. Selesai. Haleluya.